Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ke-16 ya? Iya. Tinggal 9 lagi. Ya. Yang depan selesai. Sebagaimana yang telah saya jelaskan kemarin terkait dengan konsep universal ya. Kalau konsep indrawi sudah, konsep universal pun sudah. Yang dia juga berkaitan dengan etika ya, berkaitan dengan etika, berkaitan dengan hukum. Misalnya contoh sekarang itu, entah di kabupaten mana itu, dia membakar apa nama? Kalau cap tikus ya biasanya, pohonnya itu pohon aren ya, dia bakar, katanya haram. Yang haram itu buatannya yang diminum, tapi arennya kan tidak, karena bisa digunakan untuk gula merah dan lain sebagainya. Ini kan tentu niatnya baik, bahwa untuk mungkin memberantas orang minum ya, tapi kan tidak solutif, karena pohon itu pasti digunakan untuk orang yang mungkin ekonomi lemah, membuat gula merah dan lain sebagainya. Nah, ini betapa pentingnya bahwa setiap perbuatan itu sampai pada kesadaran ya, kesadaran terhadap apa? Kesadaran terhadap subjek, sampai pada kesadaran bertindak. Tentu itu juga masih dalam kesadaran ya, tapi dia harus sampai pada kesadaran bertindak. Kalau hanya kesadaran konseptual itu lain. Kalau kesadaran konseptual kan kita pasti memahami maksud-maksud, memahami gambaran terkait sesuatu. Tapi kalau kesadaran tindakan itu sudah sampai pada tingkatan harus atau tidak, boleh atau tidak, kira-kira begitu. Jadi ada kesadaran yang bersifat konseptual dan ada juga kesadaran bersifat tindakan. Kesadaran bersifat tindakan itu adalah sebuah kesadaran sampai pada sebuah oposisi, harus atau tidak boleh, wajib atau tidak, haram atau tidak, kira-kira begitu. Itu adalah sebuah kesadaran-kesadaran itu. Penjelasan yang lalu itu menggambarkan bagaimana kita melihat pentingnya keberpikiran ya, karena dia bisa membangun sebuah konsep idea, dan dia juga bisa membangun sebuah kehendak dalam tindakan. Hal ini pun terjadi pada pembahasan filsafat pada umumnya, terutama kaum empiris. Pada pembahasan yang kemarin, mungkin pertemuan ke-5 misalnya, itu saya telah membahas beberapa kritik terhadap orang-orang nominalisme yang mengkritik ide-ide universal. Sekarang kita melihat kritik yang kedua terkait dengan nalar empirisme, yang kalau kemarin itu kita mengkritik pada pembahasan konsepsi ya, ide-ide universal itu dikritik dengan sebuah makna atau diktum nominalisme misalnya, atau dengan proposisi partikular yang abstrak dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba membuka bab ke-16, pelajaran 16 terkait dengan positivistik ya. Seringkali positivistik juga itu salah satu bagian dari cabang filsafat empiris ya, empirisme. Dia cabang ya. Pada inti-intinya empirisme itu pasti nalarnya adalah nalar tentang hal-hal yang material atau indrawi ya. Apakah mereka menerima kelogisan? Sekarang itu sudah ada yang disebut dengan positivisme logis ya.
positivisme logis. Kalau sebenarnya ukuran positivistik itu tidak bisa pakai logis-logis, karena logis itu adalah bahasa-bahasa logika. Tapi kalau dia menggunakan itu, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tapi dia keluar dari domain berpikir empirisme. Ada beberapa yang dia tambah. Kan tolong bantu baca positivisme ya. Positivisme. Pada pelajaran sebelumnya, secara ringkas tidak pernah memaparkan jenis gagasan atau idea, sembari memperkenalkan sebagai pandangan dan perlawanan. Pada kesempatan ini, kita akan menjelaskan lebih dulu beberapa pandangan liberal yang terdapat di sumber-sumber barat. Oke, jadi sebelum saya lanjut, ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kemarin. Sebelum saya lanjut, pembahasan terkait dengan konsepsi tindakan ya. Sebelum saya lanjut, dimaksud di hal-hal yang empiris ya, empiris. Kalau pada hal-hal yang awal itu saya belum mengaitkan dengan tindakan, kritik-kritik positivistik masih sebatas idea. Pada kesempatan hari ini kita melihat bagaimana positivisme hadir dan kita merelasikan dia dengan pembahasan etika ya, pembahasan etika hukum. Coraknya itu seperti apa dan kemampuan empirisme membangun sebuah kesadaran tindakan itu sejauh mana dengan konsekuensi berpikir mereka sendiri. Makanya Ayatullah Taqi mengatakan bahwa dalam pembahasan di sini, tapi di bab pelajaran pertama, di bab 1 dia mengatakan bahwa empirisme ini, empirisme maupun idealisme, rasionalisme barat itu ujung-ujungnya jatuh pada ateistik ya, ateisme. Karena dengan dasar berpikir empirisme ini, kita mau tidak mau harus menolak secara pengetahuan ya. Menolak secara pengetahuan itu metafisik. Tapi kalau ada yang mempercayainya kan tidak menjadi soal. Tapi kita berada dalam domain pengetahuan, berarti orang berbicara tentang pertanggungjawaban. Di sini pada pembahasan positivistik ini, Ayatullah Taqi mau menggali lebih dalam ya, sejauh prinsip-prinsip mereka yang paling dominan yang dipakai oleh kerangka berpikir paradigma positivistik yang diacu dengan pandangan-pandangan dari beberapa tokoh. Lanjut. Kita tahu bahwa sebagian besar pemikir barat menafikan ide-ide universal. Jadi wajarlah kalau mereka pun tidak mengakui kemampuan yang dengannya ide-ide itu diserap, yakni intelek atau akal. Para positivis zaman ini tidak hanya mengembangkan selera yang sama, tetapi telah bertindak lebih jauh lagi. Mereka berpendapat bahwa persepsi terbatas pada persepsi indrawi yang memperoleh dari hasil sentuhan panca indera dengan fenomena bendawi. Setelah terputusnya persentuhan dengan alam luaran, hasil persepsi bertahan dalam bentuk yang lebih lemah. Para positivis percaya bahwa manusia merajut sejumlah lubang terbal untuk objek-objek persepsi yang serupa. Oke. Jadi perlu perhatikan pada gagasan indrawi ini dalam kritik positivistik. Mereka mulai mengembangkan teorinya lebih jauh. Satu sisi sudah jelas mereka menafikan proses-proses intelektualitas, ide-ide universal yang tidak mengakui ya hal begitu. Di saat yang lain mereka membatasi, pada dasarnya sejak awal mereka membatasi pada persepsi indrawi. Persepsi indrawi itu ada 3 tingkatan ya. Kalau orang berbicara persepsi indrawi itu adalah 3 tingkatan. Apakah dia sentuhan langsung? Apakah dia masuk pada imaji?
sampai pada tingkatan wahmiyah. Ini persepsi indrawi, hasil persentuhan panca indera dengan fenomena. Terputusan sentuhan itu bertahan dalam bentuk yang lebih lemah. Artinya bahwa apa yang kita saksikan secara indrawi, kemudian kita berpisah dengan objek yang kita lihat itu dalam sentuhan awal, menurut mereka lemah. Karena lemah itulah makanya mereka membangun yang disebut dengan kosakata atau verbalisme. Kalau saya melihat, misalnya lihat ini kan kuat, saya lihat bukan kuat ya. Jadi tanpa saya membangun sebuah kosakata mental namanya, atau verbalisme di sini. Sehingga apa? Sehingga tidak perlu lagi saya membuat sebuah asumsi atau kata yang itu mewakili objek. Kalau saya lihat langsung kan. Tapi karena kita terpisah, ibarat ini. Kalau kita terpisah karena lemah ini pikiran kita, maka seringkali kita tidak mengetahui objek yang kita lihat lagi. Maka untuk mengikat apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat tadi dengan keterlepasan kita, maka perlulah diciptakan kata, kosakata namanya. Ini filsafat kata dalam barat ini filsafat kata ya. Kata yang diciptakan. Jadi kata itu terkait objek itu, bukan konsep ya. Jadi kata, bukan mereka mulai dari konsep kemudian kata. Kan dalam pengetahuan sebenarnya objek yang kita persepsi kemudian kita bisa menemukan konsep kan. Tapi persoalannya mereka menolak gagasan-gagasan intelektualitas, ide-ide universal. Kalau mereka menolak itu, maka sangatlah mustahil mereka akan sampai pada sebuah konsep yang universal. Karena mereka juga konsisten dengan keberpikiran bahwa mereka menolak ide-ide itu, pada saat bersama mereka punya ide yang itu disebut ide-ide indrawi. Dalam persoalan kelemahannya dia pada pikiran itu, mereka berupaya untuk menjawab bagaimana ide itu bisa kuat dengan realitas. Mereka ciptakan yang disebut dengan filsafat kata. Jadi filsafat kata dalam barat itu bukan hasil dari konsepsi, namun dia hasil dari persepsi indrawi. Sehingga kata yang dimaksud dalam filsafat barat itu adalah kata yang terkait dengan realitas itu, agar pikiran mengingat realitas yang dilihat, bukan terkait konsep yang diciptakan kata terkait dengan konsep itu untuk menunjuk realitas. Tapi mereka menciptakan kata terkait dengan realitas, apapun konsepnya. Apakah konsep apa tidak menjadi soal, yang penting kata ya, kata yang mereka ciptakan untuk menjaga kelemahan pikiran kita dari keterlepasan persepsi indrawi. Ini positivistik. Lanjut. Kita hendak berbicara alih-alih membiarkan kembali seluruh kasus itu, manusia menggunakan lambang-lambang berbahaya. Selanjutnya, berpikir mirip dengan suatu pemikiran mental. Jadi menurut para positivis, apa yang disebut oleh para filsuf sebagai ide universal itu sejatinya tidak lain dari kosakata mental. Iya, jadi kalau kita menggunakan ide-ide universal, maka ada hal-hal yang baru yang muncul. Tapi bagi barat tidak ada hal-hal baru. Hal-hal yang sudah lama yang kita persepsi, maka kita beraktivitas dalam keberpikiran itu sebenarnya hanya mau mengulang informasi, mengulang gambaran-gambaran yang dulu. Makanya dia pakai kosakata supaya kayak kita misalnya saya bicara sama teman-teman begini, ini tidak ada hal yang baru. Cuma saya bicara begini itu supaya kayak contohnya kayak kita baca buku kemudian kan lupa ya pada saat itu.
Kemudian kita bicara kemudian ada lagi yang dulu ya. Ini beda dengan Plato. Tapi ini adalah kalau ide-ide universal kan ada hal yang baru. Setiap keberpikiran ada hal yang baru. Tapi dalam positivistik keberpikiran itu pembicaraan kita, keberpikiran kita itu tidak ada hal yang baru. Tapi dia hanya sekedar pikiran kita berjalan melihat atau memunculkan ide-ide yang sudah terbangun sekian lama dengan lambang-lambang verbalnya, dengan kosakata yang telah kira begitu. Lanjut. Jika kosakata ini bisa secara langsung mewakili unsur indrawi dan contoh-contohnya bisa dicerahkan oleh panca indera, barulah ia dapat dianggap bermakna dan terverifikasi. Selebihnya ialah kata-kata bermakna atau unik. Lanjut. Dalam kenyataannya para positivis hanya menerima sebagian dari konsep-konsep kemanusiaan itu cuma sebagai kosakata mental yang maknanya adalah konsep partikular. Iya. Kalau kita dalam pembahasan konsep universal ada yang disebut dengan mahia, ya, yaitu konsep yang kita dapatkan pada saat indera itu berhubungan dengan realitas, sehingga pikiran kita menangkap gagasan universal. Dalam positivistik, gagasan universal mahia ini dikata bermakna ketika ada realitanya. Mereka berhenti pada tataran ini saja, tataran mahia, karena dia tidak membutuhkan proses abstraksi dan perenungan kontemplasi yang jauh dalam menemukan ide-ide sekunder. Tapi mereka menerima gagasan yang paling minimal, itu gagasan mahia. Tapi bagi mereka itu hanya sebuah kosakata mental yang punya contoh-contoh di luar. Kalau saya mengatakan buku ini kosakata mental. Buku. Jadi apa itu buku? Nah, itu namanya konsep. Tapi bagi mereka buku itu adalah kosakata mental. Kosakata yang ada di ide. Kalau konsep itu adalah sebuah abstraksi. Namanya kalau konsep pasti ada abstraksi. Karena mereka menolak itu abstraksi, mereka masuk pada mahia yang secara langsung. Pada keberlangsungan itulah mereka menamakan, kalau kita bahasakan bahwa seandainya itu dipakai gagasan mahia, tapi mereka mengatakan ini hanya sebuah kosakata saja. Di pikiran itu kosakata. Buku itu kosakata mental yang membuat itu, ya, kosakata. HP itu namanya kosakata. Jadi kosakata itu dia punya objek partikel. Kalau tidak bermakna. Ini mereka. Lantas kita akan mengatakan kalau gagasan indrawi itu hanya berkaitan dengan kata-kata tertentu atau kosakata mental, maka bagaimana bisa kosakata itu mengacu pada banyak objek, dalam arti bahwa kalau kosakata tentu dia berkaitan dengan satu realitas saja. Misalnya batu saja. Dia tidak mungkin lebih umum atau dia terlepas dari kerangka partikulir. Kalau dia lebih meluas, itu seringkali dia jatuh pada ketidakbermaknaan. Kalau kata tan makna, ya, bermakna. Jadi kosakata misalnya saya mengatakan ada yang disebut dengan kemustahilan pada pembahasan awal. Ada kemustahilan. Namun kemustahilan ini kan sejak awal saya bilang walaupun dia dipahami dalam mental kita, namun dikenyataan dia tidak punya objek kemustahilan itu.
Ketiadaan itu tidak punya objek di luar. Kita bisa memahami ketiadaan karena kita mengaitkan satu fenomena dengan fenomena yang lain. Misalnya kita di sini, orang tua kita tidak ada sini, orang tua kita tidak ada. Kita mengatakan orang tua mengalami sebuah ketiadaan. Tapi ini kan adalah sebuah pemahaman yang kita temukan dari sebuah perbandingan objek. Namun ketiadaan sendiri sebagai sebuah kesimpulan akal, dia tidak punya realitas sendiri sebagaimana buku begini. Maka kosakata mental itu yang mustahil itu bisa diterima pada pikiran kita, namun tidak bermakna dalam kehidupan karena dia tidak punya objek diacu. Sedangkan mahia itu diacu di luar kan? Mahia itu adalah diacu di luar. HP diacu di luar, semua diacu di luar. Lantas kalau kita berbicara tentang kemustahilan, tentang ketiadaan, tentang hal-hal yang tidak bisa dinerai, maka itu tidak dikatakan bermakna. Kosakata mental ini positivistik. Jadi kalau kita mengatakan misalnya, kalau saya mengatakan misalnya bahwa makan itu wajib, makan itu wajib, secara positivistik itu tidak mungkin karena wajib pada makan itu tidak dilihat. Lantas kenapa mereka makan itu begitu? Berdasarkan keinginan. Wajib. Jadi kalau sudah berdasarkan keinginan, di fase mana mereka itu ingin makan, di fase mana mereka ingin makan. Jadi keputusan etika dalam positivistik ini pasti sifatnya yang langsung. Misalnya kalau teman-teman salat itu wajib, tidak. Buat apa wajib? Lagian dia melihat kata wajib di situ. Kita tidak melihat asumsi wajib. Jadi itu tidak perlu, tidak bermakna itu begitu. Mau salat 5 waktu maupun gereja juga sama. Karena dia tidak punya kata wajib ini dalam mahiyah. Maka positivistik dalam perilakuannya seperti apa itu bisa bayangkan. Karena dia dalam etikanya pasti hanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Contohnya misalnya bagaimana kalau misalnya makan, minum, haus, kecuali mereka rasakan langsung haus, makan, kira-kira begitu. Tapi kalau kita mau menentukan sebuah perbuatan yang manusiawi tidak mungkin. Maka sangat mustahil konsep-konsep positivistik ini ditarik dalam etika-etika kemanusiaan. Ayo kita jaga lingkungan hidup karena ini untuk kita semua. Nggak ada begitu. Itu utopis namanya. Buat apa jaga ini? Apa nama lingkungan? Untuk generasi kita ke depan tidak. Generasi kita ke depan itu tidak berlaku bagi mereka. Bagi mereka sekarang ini global warming misalnya, panas, tapi mereka tidak alami panas ya, tidak masalah. Di seberang sana itu alami panas, mereka tidak panas itu tidak menjadi soal, karena mereka bertindak sesuai dengan diri mereka. Etika antroposentris ya, antropos manusia. Tapi manusia di barat itu hanya mahia, bukan dalam logika dan falsafi. Jadi ayo kita berkorban. Tidak ada ide berkorban begitu. Kita mengatakan, kenapa kita harus lindungi pohon? Kenapa kita harus tanam pohon besar-besar untuk generasi kita? Yang sekarang yang perlu kita pikirkan, kita ini yang diselamatkan, bukan generasi besok. Generasi besok itu urusan mereka. Yang penting sekarang ini kita bisa enak. Dan kalau kita tanam pohon sekarang, siapa yang nikmati? Generasi ke depan, bagaimana dia orang yang tidak punya generasi? Capek-capek kan? Capek. Ini saya untuk generasi saya. Kalau dia tidak punya generasi, ngapain? Kalaupun dia tanam sekarang, maka apakah tumbuh beberapa tahun dia masih ada? Kalau dia tidak menikmati, ngapain? Lebih dia buat asus saja, pasang model dalam. Asyik dingin begitu. Nah iya.
Dia tidak ada sebuah keharusan bagi mereka dalam meletakkan etikanya mereka atau hukum mereka pada diri mereka. Kalaupun pada diri mereka yang berkaitan dengan mereka saja. Ini untuk anak saya besok, tidak ada begitu. Justru mereka punya rumah kasih bagus-bagus untuk anak mereka. Kalau di luar mati juga tidak masalah, mati saja. Jadi kita mau berbicara tentang kemanusiaan dan ekologis di dalam dunia Eropa itu sangat sulit karena paradigmanya juga itu antroposentris. Jadi kita mau bicara apa? Ayo kita lindungi alam. Bagaimana kita mau bicara apa? Lindungi alam, bagi mereka alam itu untuk dilibas-libas saja, tapi bagi mereka enggak. Ini sangat partikulir memang positifistik ini, karena apa yang mereka jangkau saja, apa yang mereka. Maka kalau kita mau tanam pohon 1000 pohon, apa lagi? Sekarang orang menikah harus bawa pohon. Sekarang itu kalau orang mau menikah dikasih 1 pohon, tanam di halaman rumah. Sistem yang melamar. Untuk apa? Untuk generasi katanya. Bagus kalau dia tidak punya generasi, untuk apa? Kan kita bisa begitu ya. Dari mana dia pastikan begitu? Apakah orang yang menikah pasti punya generasi? Belum tentu. Jadi orang-orang antropos begini, dia punya kerangka kemanusiaan itu tidak keluar dari dia, cuma di dia saja. Kalau dia mau bawa keluar itu eman-eman. Lagian kalau dia bawa keluar, dia dasar rasionalnya apa? Dasar rasionalnya pasti cuma dasar dia. Kalaupun dia bertindak dengan orang lain, pasti ada kepentingan yang dia berikan. Misalnya apa sih gunanya untuk saya? Duit, oke. Kalau enggak. Kira-kira begitu. Orang-orang mahia ini dalam landasan etiknya. Maka sangat sulit kita bisa membayangkan sebuah rumusan etika, sebuah rumusan hukum yang itu panjang dan melewati batas-batas indrawi kita. Batas kalau kita batas wilayah kita sangat sulit bagi teman-teman yang positifistik. Dan kalaupun mereka mau membangun sebuah hukum, mereka harus meneliti panjang dulu. Bayangkan 5 miliar dunia ini mereka teliti semua sampai di 4 miliar 99 sekian langsung mati. Tidak jadi hukum. Kan? Karena kalaupun mereka mengambil sebuah prinsip umum pasti berkaitan dengan partikular yang hanya sekian. Tapi kalau sekian tidak akan valid itu, tidak akan valid. Karena kalau di kampus kan cuma ambil uji sampel begitu, 4, 5 begitu. Tentu ada punya metode. Ambil 10 kemudian dihasilkan. Lanjut. Terpengaruhnya pengertian sekunder, begitu lagi konsep-konsep fisika. Mereka menganggapnya sebagai kata-kata mental yang tidak bermakna psikologis. Atas dasar ini, para positivis memandang wacana-wacana metafisika mutlak tidak ilmiah dan makna. Di sisi lain, para positivis membatasi pengalaman para indrawi atau sensual dan sama sekali mencampakkan pengalaman batin atau inner space yang diperoleh melalui pengetahuan duri. Setidaknya pengalaman itu dianggap tidak ilmiah lantaran ilmiah menurut mereka hanya bisa diterapkan pada perkara-perkara yang bisa dibuktikan pada pihak lain melalui indera. Dengan demikian, para positivis memandang pembahasan tentang insting dan motif serta berbagai soal psikologis lain yang diterap lewat pengalaman batin sebagai efek ilmiah. Cuma perilaku lahiriah satu-satunya subjek psikologi yang layak untuk perbincangan saintifik. Akibatnya, orang-orang ini telah mengosongkan psikologi dari kandungan aslinya. Iya. Jadi faktor positif ini berpengaruh pada dimensi salah satunya itu pengaruh tentang psikologi di barat. Tidak ada bilang teori insting, tidak ada disebut dengan teori kehendak. Murni jiwa itu analisis perilaku ya. Analisis perilaku ya. Behaviorisme kalau dia salah. Jadi kalau teman-teman punya garis tangan, miskin besok ini. Ini analisis perilaku. Ini memang mereka. Bagaimana mimpi saya? Oh, enggak masuk dalam pembahasan tafsir psikologis.
Misalnya kalau teman-teman duduk begini, dia mulai begini tuh, karena sepertinya ini. Begitu mereka mulai meramal, meramal terhadap perilaku teman-teman begitu. Jadi kalau mereka datang di sini kemudian kita belajar begini, itu mulai mereka menggunakan teori apa lagi itu? Kurang tahu teori apa begini apa nih? Tidak ada duit atau apa? Yang penting mereka analisis perilaku. Atau misalnya kebiasaan saya berapa kali dites anak psikologi itu, ya, uji coba begitu. Jadi kertas disuruh menulis. Itu dulu, tulis. Wih, masa depanmu nih suram. Dari mana? Tulisanmu nih kok tidak lurus-lurus. Dalam mereka tidak bertanya, apakah memang ini saya sengaja atau tidak? Kan sebenarnya harus ditanya. Kehendak saya memang begitu. Tapi kan mereka tidak bisa masuk ke situ psikologi itu. Mereka cuma lihat perilaku. Jadi mereka tidak bisa memvalidkan sebenarnya perilaku saya ini benar-benar ataukah hanya main-main. Maka kalau teman-teman ada psikologi, teman-teman mulai buat-buat, nanti mereka sulit menyimpulkan karena mereka cuma analisis perilaku. Bayangkan kita juga bisa tergantung, misalnya kita punya emosi stabil atau tidak, kan? Mereka tidak memperhitungkan di situ. Yang penting, ini harapkan. Coba kamu gambar mukanya orang, saya gambar. Ada sebelah besar, sebelah kecil. Wih, kamu punya ini apa tidak seimbang? Tidak seimbang, cuma gambar-gambar begini, kok mata lurus apa tidak? Jadi dalam positivity ini, maka kecenderungan dalam positivity psikologinya itu pasti analisis perilaku ya. Perilaku, dia lihat perilaku. Kalau begitu kan tidak usah capek-capek kan, kuliah capek-capek menganalisis perilaku. Kan cuma lihat begini, teman-teman duduk, ini teman-teman melamun, ini. Jadi dia analisis hal-hal yang ilmiah kan. Atau dia seringkali mengatakan kalau Cina lebih bagus Cina. Ini kamu punya masa depan kurang bagus. Jadi saya bisa sambung lagi, dia sambung. Dia sambungnya apa nama? Tangan. Dia tidak pikir ada kehendak orang apa tidak. Apakah memang sudah begini dari sana? Kalau memang begini mau kamu rubah ini satu garis ini ke sini juga, tapi kalau malas tetap malas ya. Ini kan ada faktor kehendak. Mereka dalam teori psikologi modern tidak melihat faktor kehendak itu. Kalaupun mereka masuk di kehendak, pasti mereka mengatakan bahwa kehendak itu adalah faktor eksternal, bukan internal. Jadi ini ya, jadi kalau teman-teman nanti kalau ada apa namanya psikiater itu, coba teman-teman saya sekali, coba ramal saya dulu. Ki pintar, coba ramal saya dulu, sudah. Dalam kau masa depanmu bagus. Segi percintaan mulai agak ruyak sedikit. Mulai. Bayangkan dia analisis kita, tapi bisa di satu hal bisa. Tapi kan namanya orang psikologis begitu. Memang apa nama positivis kan begitu. Sekarang ada disebut dengan psikologi Islam. Karena sudah tidak mampu dalam dalam analisis perilaku, ada yang tidak terjawab, sudah kamu harus baca ayat ini. Tambah ayat, tambahan, tidak tahu persambungan dari mana itu ayat masuk. Tapi tambah ayat, menenangkan itu bukan solusi. Sesekali aja menenangkan. Habis itu kan sudah tidak lagi menenangkan. Permanen apa tidak itu? Itu kan tidak. Padahal kalau permasalahan psikologi itu kan kita yang menjadi soal, kan kita, bukan orang lain. Psikiater itu bukan kita, dia cuma mesti stimulus saja. Kalau dia sudah pulang, kita kembali semula itu, kan namanya psikiater. Kecuali dia yang error. Kalau dia yang error, maka saya juga seringkali lihat anak psikiater juga. Ada beberapa teman anak psikologi, dia sendiri juga psikologi, tapi dia juga semrawut. Dan dia punya diri juga, dia bingung mengurusnya. Ini psikolog ya, orang psikiater. Jadi mereka sebagai sebuah sarana saja. Tapi apakah diri kita itu bisa diselesaikan oleh mereka? Tidak.
menstimulasi, membuka ruang pokok persoalan, iya. Tapi jawaban psikologi kan harus dari individu. Artinya mereka membantu mereka membantu keluar dari persoalan. Nah, kalau mereka membantu keluar dari persoalan, bagaimana bisa keluar? Kalau studi kasusnya adalah perilaku dan itu hanya hal-hal yang indrawi, bagaimana kita bisa meninggalkan sebuah traumatik yang begitu besar? Bagaimana? Kalau hanya pakai pengalaman-pengalaman empiris, indrawi, tidak mungkin kita bisa terlepas dari kondisi yang pernah kita alami. Salah satunya harus menggunakan, kalau bukan logika, pakai filsafat, karena dia bisa keluar dari apa yang pernah dia alami. Maka bagi saya, filsafat itu adalah obat psikologi yang paling canggih. Suruh orang berpikir saja, nanti dia punya persoalan, dia bisa keluar, karena dia bisa keluar dari hal-hal indrawi. Tapi kalau mahiyat tidak, indrawi tidak, maka persoalan-persoalan masa lalu itu akan dia bawa terus. Dia akan bawa terus. Tapi kalau dia terima hal-hal metafisik, maka kemungkinan besar hal-hal yang bisa mempengaruhi dia secara indrawi itu dia bisa lepas. Bisa lepas. Dia bisa keluar dari dominasi perilaku tertentu. Ini makanya kalau Sadrian punya psikologi kan psikologi metafisik. Kalau Sadrian dalam falsafah terakhir itu disebut psikologi metafisik. Dia punya keluarkan orang itu dengan berfilsafat, cara mentransendensi orang untuk keluar dari persoalan-persoalan kehidupan. Kalau hal-hal material mungkin kita terima, bisa behaviorisme misalnya. Tapi kalau bagaimana dengan sebuah gangguan kejiwaan yang itu tidak berkaitan dengan hal-hal yang ilmiah, dia berkaitan dengan hal-hal yang eksistensial, itu bagaimana mereka menjawab behaviorisme itu? Tapi sejauh pengamatan positivistik, kecenderungan materialistik itu ada. Kita tidak menolak gitu ya. Namanya itu ada faktor itu, tapi tidak semata-mata di situ psikologi ini. Lanjut. Mengikuti filsafat yang dapat disebut sebagai empirisme atau empirisme ekstrim, tidak ada tempat dalam perkembangan dunia yang bisa menghasilkan kepastian dalam wacana-wacana fisika. Malahan seluruh wacana filosofis mereka anggap sebagai omong kosong dan berharga dan tak berharga. Barangkali sejarah filsafat tidak pernah berbenturan dengan musuh yang lebih gigi daripada pengetahuan ini. Karenanya ada baiknya jika kita membincangkan aliran ini sedikit lebih luas. Ayo baca, lanjut. Beberapa kritik atas positivisme sebagai salah satu aliran pemikiran paling runcah dalam sejarah manusia. Positivisme telah mendukung si abrik kritik paling penting diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti kecenderungan ini, asas-asas pengetahuan paling kukuh, yaitu pengetahuan naluri dan proposisi yang terbukti secara akal, hilanglah sudah. Dengan kehilangan ini, tidak ada penjelasan intelektual yang dapat diajukan untuk kebenaran pengetahuan dan kesesuaiannya dengan realitas. Oke. Jadi, kalau kita mau mengikuti pola-pola positivistik, kita mengikuti pola-pola positivistik, penjelasan-penjelasan intelektual terkait realitas itu tidak dimungkinkan. Tidak dimungkinkan untuk menemukan rasionalitas dari realitas. Tidak mungkin kita bisa menemukan sebuah standarisasi rasionalitas dari hal-hal yang ilmiah. Jadi ketika kita berkutat menggunakan prinsip positivistik yang demikian ini, maka analisis realitas itu tidak melebihi apa yang kita pandang. Itu yang pertama. Yang kedua, maka analisis realitas dengan menolak hal-hal intelektual, maka sulit kita menemukan antara apa yang kita pikirkan dengan realitas itu apakah bersesuai atau tidak.
Yang ketiga, sekiranya kita menolak analisis-analisis intelektual, maka semua konsep-konsep yang kita bangun di pikiran kita, yang kita bangun dalam pikiran kita, hatta itu indrawi pun, maka dia sulit menemukan nilainya. Dia sulit dalam menentukan pengetahuan dia, walaupun secara indrawi nilai pada realita. Kalau dia mengatakan misalnya aqua, maka sangat sulit dia mencari aqua yang mana, karena sekarang itu ada Aquades, ada mana lagi? Aquades, banyak merek-merek itu ya. Lantas kita mengatakan di mana yang aqua? Di mana yang untuk air minum? Kan dia bingung karena dia tidak bisa menemukan kesesuaian. Nah, jadi menggunakan pengalaman sebagai sebuah ukuran benar tidaknya yang dia konsepsikan, ini akan berbuntu pada sebuah pengalaman yang dia alami pada hari tertentu juga berbeda. Maka dia akan menggunakan pengalaman yang mana? Kalau hari ini saya mengatakan kopi manis, besok kopi pahit. Pada hari ketiga ketika orang memberikan kopi, dia mau bilang apa? Manis atau pahit ini? Dia sulit untuk mengidentifikasi kecuali dia minum lagi. Makanya saya lihat karya Ibnu Sina misalnya, As-Sifa ya, tentang kitab kedokteran, kan obat-obat semua ya. Diceritakan, saya bilang itu kitab obat-obat. Tapi dia bukan dokter. Tapi dia buat kitab kedokteran. Ini Ibnu Sina. Kita bisa bayangkan kalau dia itu positifistik, dia mati duluan itu. Karena dia harus coba itu daun-daun kan. Oh, racun, mati. Dia harus coba semua daun baru dia mati lah ya, mati. Begitu juga farmasi. Orang-orang farmasi di Indonesia kan tidak akan hidup lama kalau dia tidak menggunakan rasionalitas dalam menganalisis obat mana. Makanya Indonesia ini HIV juga sampai sekarang belum ditemu ya, karena dia harus ambil dia tidak menganalisis rasional dari fenomena itu. Makanya kalau di Amerika orang kedokteran itu belajar kitab Ibnu Sina, mengkaji. Hanya Indonesia yang belajar suntik. Yang kan itu di Amerika itu orang belajar kitab Ibnu Sina karena mau menemukan teori-teori kedokteran baru. Indonesia tidak. Suntik. Kalau bukan suntik, belah dada, buka-buka jantung. Kayak begitu ya. Dokter praktis ya. Dokter praktis itu begini. Tapi untuk hal-hal yang baru tidak. Begitu juga orang-orang farmasi. Jangan sekarang kita melihat, mudah-mudahan tidak. Misalnya kalau seperti bagaimana Cina sekarang yang corona serang mereka. Bagaimana bisa mereka bisa selesaikan secepat mungkin kalau mereka tidak membaca fenomena dan itu menggunakan positifistik. Mati semua orang Cina. Pasti mereka analisis rasional untuk menemukan rasionalitas dari munculnya wabah ini. Kalau tidak, kalau Indonesia ini kayaknya saya tidak bisa bayangkan itu. Dia bisa bayangkan satu kali semua ini bisa habis. Mau lari di mana? Banyak kita pergi cari dukun kampung kan untuk mengatasi itu. Ini kalau positifis begitu. Jadi dia sangat sulit akan menemukan kesesuaiannya. Kesesuaian itu kan bukan hal-hal yang empiris ya. Kita tidak melihat secara laboratorium, enggak. Dan kita juga tidak melihat bahwa fenomena ini terkait, tidak begitu. Maka bagaimana kita bisa menentukan hasil dan sikap kita terhadap satu fenomena dengan fenomena tertentu kalau kita tidak membangun sebuah prinsip-prinsip rasionalitas. Kalaupun teman-teman positifistik ini menolak hal-hal intelektualitas, kita akan bertanya, dasar apa dia menolak itu? Kan? Dasarnya dari mana?
lebih baik dia tidak usah bicarakan daripada dia menolak. Kalau dia menolak berarti dia tahu dulu baru dia tolak. Lebih baik, bagaimana pendapat kamu tentang intelektualitas? Saya tidak bisa bicarakan, saya malas, saya tolak, mengapa saya bicarakan? Ini dia bahas. Jadi kalau dia bahas berarti dia juga menggunakan persepsi intelektualitas. Lebih baik dia mengatakan, iya saya menjelaskan, saya tidak bisa membuktikan, makanya saya tolak. Kan lebih bagus, jujur. Jujur. Tapi kalau dia tolak tanpa dalil, makanya menarik di Eropa kan begitu. Dia tolak sudah, dia pakai empiris terus. Konsisten memang empiris Barat. Empiris terus. Nanti pada satu momentum ketika mentok, baru mulai kembali ke agama. Paling agama adalah jalan terbaik. Begitu ya. Sejak kapan itu kalian lihat partikel-partikel itu kemudian menyimpulkan? Sulit. Tapi salah satu faktor yang bisa kita lihat positivistik ini jatuh pada hal yang lebih dalam, dia tidak bisa menentukan apa yang dia lihat itu kesesuaiannya dengan apa, nilai rasional itu di mana, itu dia sulit ya. Maka ketika dia menyimpulkan, apakah dia mengatakan bahwa alam ini semua ini adalah dasarnya adalah hal-hal ilmiah, apakah itu juga dia sudah membuktikannya secara keseluruhan atau tidak? Bahkan ilmiah sendiri itu bukan hal yang dipandang mata. Ilmiah itu keputusan rasional. Ilmiah itu kan keputusan rasional, bukan keputusan laboratorium. Teman-teman mau lacak kalau tidak ada muncul kata ilmiah. Ya, ilmiah yang ada tuh amoeba ya. Makhluk bersel satu. Nah, ini kira-kira yang titik sementara. Lanjut. Nomor 2. Iya. Para positivis mengandalkan persepsi Indrawi yang sebenarnya merupakan titik pengetahuan paling dulu yang berlaku. Itu dari itu pengetahuan lainnya. Pengetahuan Indrawi paling mudah dilenceng dengan mengingat bahwa pengetahuan Indrawi pada hakikatnya tidak terjadi dalam sukma manusia. Logis akan eksternal dan kebenangan cara untuk mematahkan keraguan para idealis mengenai itu. Terus keberatan yang dikemukakan para nominalis juga menimpa para positivis. Iya, kalau nominalis kan nama ya, nominal, nominalisme, sebuah penama. Yang kedua, bahwa pengetahuan indrawi paling mudah melenceng ya, paling mudah melenceng. Itu sebagai sebuah bukti ya, bukti kelogisan dan akan alam eksternal, itu sangat sulit mereka selesaikan karena indra dengan begitu cepat melenceng, alam yang begitu berubah, itu sangat sulit mereka mau menentukan sebagai sebuah kepastian. Maka positivistik itu akan menjadi sebuah keraguan baru, atau dia tidak bisa mengeluarkan orang dari masalah yang sejak awal kita bicarakan bahwa skeptisisme itu tidak bisa keluar. Karena dia itu hanya hal-hal yang bersifat indrawi, sedangkan alam itu berubah seketika. Kalau alam itu berubah seketika, maka kita akan mengatakan, kalau alam itu berubah seketika, apa yang kamu pandang sekarang, misalnya buku, apakah buku itu tetap apa tidak sekarang? Apakah dia bisa pastikan? Ketika dia memastikan, maka kepastian sendiri tidak bisa dipastikan karena berubah nanti besok. Misalnya ini buku, secara pandang secara kasat mata kita mengatakan ini buku, tapi prinsip alam itu berubah, maka apakah buku yang kita lihat sekarang ini tetap apa tidak? Berubah. Lantas indra itu lihat yang mana? Buku yang mana tadi yang disimpulkan bahwa buku itu buku yang mana? Bahkan dia lihat begini saja, dengan keluar ucapan buku itu sudah bukan buku yang tadi. Sudah bukan buku yang tadi. Lantas dia simpulkan buku yang mana? Bisakah dipastikan itu positivistik? Kita kan secara ilmiah kan tidak ya. Secara ilmiah ini kan diam.
Tapi alam itu bergeser dari detik itu bergeser ya, bergeser. Kalau dia bergeser, maka ketika saya melihat ini buku dan saya mengatakan, saya melihat ini objek ini, kemudian saya mengatakan buku, baru buku saja itu di bawah sudah bergeser. Lantas ketika dia mengatakan ini buku, kalau dia bilang ini buku sudah bergeser di bawah itu, susunan aslinya sudah bergeser. Lantas dia simpulkan yang mana? Kalau dia mengatakan ada kriteria-kriteria, kalau dia membangun kriteria-kriteria berarti dia sudah membangun sebuah kelogisan. Ini nih, Om John Locke dan kawan-kawan. Gusti, kan alam berubah ya. Nah, saya Agus, mana Yoman? Yoman. Ini saya bilang Yoman, tapi ketika Yoman senyum, itu apakah Yoman lagi? Beda. Beda. Alam bergeser ya. Kayak kalau kata siapa? Saya lupa filosofnya. Kalau dia bilang dia di sungai itu kan, tidak mungkin kaki itu dia jatuh pada sungai yang sama. Ini memang berubah terus ya. Ini begini berubah terus. Ini buku nih, enggak. Kamu punya kesimpulan buku antara geraknya alam dengan bicaranya itu tidak sama lagi. Oh, ini kan ada kriteria, berarti dia bangun kelogisan. Maka sangat sulit kita mau meyakini dan mempercayai sebuah prinsip positivistik ini. Mana yang menjadi hal yang tetap ini sulit. Misalnya kemarin saya diskusi dengan ahli filsafat Islam juga, Profesor Amar Fauzi namanya, 18 tahun di Iran. Waktu isi material kedua di Ciamis, dia mengatakan Pancasila itu belum final. Bagus juga ya. Rocky Gerung belum final. Dia perlu diuji. Kalau dia tidak final, buat apa diuji? Kan logisnya, kalau dia tidak final, buat apa diuji? Justru karena dia final, makanya diuji. Kalau dia tidak final, jangan diuji, karena dia masih dalam sebuah pembentukan. Karena dia sudah final, makanya diuji, kuat apa tidak. Kalau dia belum kuat, mau buat apa diuji coba? Final dulu baru diuji, baru dikritik, namanya pengujian. Kalau dia belum barang jadi, nanti sekalian uji apa? Tidak penting diuji, namanya belum barang jadi. Belum, misalnya yang di buku, saya mau uji buku, yang penting sudah di buku dulu baru saya uji. Oh ada, kamu edit salah, ada masalah. Kalau belum jadi buku, teman-teman uji mana? Anda bisa diuji. Final dulu baru diuji. Yang kedua, kalau beliau mengatakan belum final, namun beliau terus memaknai, ketika beliau mengatakan belum final, lalu saya mengatakan, apakah kalau belum final itu harus diganti ideologinya? Tidak, kalau tidak berarti final. Kan begitu, kalau tidak final berarti. Yang sebenarnya antum maksud apa tidak final itu? Berarti dalam makna saja. Berarti individu yang mulai mengevolusi ideologi, bukan tidak final. Nah, ini perlu dibedakan. Makanya bagaimana itu melihat itu. Begini. Kita filsafat juga kalau memang jatuh begini. Kalau tidak final. Tapi kan bagus. Kalau kita sudah memfinalkan ideologi Pancasila, maka kita dia tidak akan diuji lagi. Artinya bahwa kita sudah memutlakan. Maksud juga logis ya. Ya juga ya, kalau kita memutlak, kita memastikan berarti kita sudah bisa. Padahal justru dengan bahasa itu kita akan meruntuhkan Pancasila, dalam artian melihat kekuatan Pancasila. Tentu kita bisa kecewa dengan Pancasila sekarang, iya. Kecewa saja, masalah biasa. Tapi kalau mengatakan dia belum final, kayak Rocky Gerung belum final, dia mengatakan belum final, baru terus dia kumandankan Pancasila belum final. Dia kumandankan apa sebenarnya ini? Kalau belum final, tidak usah percaya, dia buat teks sendiri ke Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan. Tapi kan dia maknai terus menurut Marx dan lain sebagainya. Sebenarnya dia memaknai yang 5 sila. Kalau dia tolak ya baru dia buat sendiri, ya itu baru bagus. Nah, kalau dia masih memaknai 5 sila, berarti yang masalah kan di dia, bukan di teks itu kan. Evolusi itu di kita. Nah, dalam kacamata positivistik itu begitu. Kalau kita mau mengatakan bahwa alam itu secara indrawi itu memang tidak jelas, dia berubah. Dan kalau kita mau menetap
menetapkannya. Kalau kita mau menetapkannya, dia harus menggunakan prinsip apa? Orang-orang positivistik. Dia mau menggunakan apa? Karena ketika dia menggunakan kriteria rasional, dia tidak percaya. Maka apa? Hidup ini mengalir. Ada kesimpulan kan? Hidup ini mengalir saja. Kamu punya prinsip hidup kok? Mengalir. Mengalir. Menjadi soal siapa yang kasih alir kita itu. Kalau kita ini mengalir, kalau tiba-tiba di depan orang pasang selokan, kita di situ. Kalau bagus, selokannya bagus. Ini kalau tempat comberan ya. Makanya orang sering kayak hidup ini mengalir saja. Apa yang kita aliri? Yang mengalir itu apa? Dan bagaimana dia tahu bahwa hidup itu mengalir? Apakah dia sudah pernah mengalir? Dia sudah pernah dialiri dari hulu ke hilir, ataukah dia masih mau menyimpulkan, mau turun dalam aliran itu ya? Ini kan banyak orang-orang empiris begini. Tentu ini motivasi bagus, mengalir biar apa? Tentu maknanya supaya kita asik ya, asik. Artinya lanjut terus. Sesekali itu harus berhenti, jangan lanjut terus. Napas. Hidup ini jangan terus mengalir. Ambil napas dulu ya. Masuk terus begini, kita tidak ada napas tuh, nanti mati tengah jalan. Hidup ini tahan napas dulu. Evaluasi kan. Tapi kalau mengalir terus, kapan ada evaluasi? Soalnya tidak ada apa, tengah-tengah mati lanjut. Begini. Tapi sebagai sebuah kata-kata motivasi, coba teman-teman nanti nonton di orang-orang yang motivasi itu. Hidup ini mengalir, dan bilang jangan kamu bicara, jangan berhenti. Jangan berhenti bicara, terus bicara. Ambil keselek kan. Ternyata tidak mengalir juga hidup ini. Ada hambatan memang ya. Ada hambatan. Alam ini ada hambatan. Idealis sekali ya. Ilmiah itu ada hambatan. Ya kita harus terima hambatan lah. Supaya ambil napas. Itu enak kan, hambatan kan membuat kita tambah kuat lagi. Ini kalau terus begitu, coba orang-orang bermain bola, jangan istirahat 90 menit. Penyakit kan, pisang-pisang naik. Udah berfungsi itu. Sekelas Ronaldo juga pasti encok. Ini kira-kira artinya bahwa bagaimana pandangan positivistik, tapi kalau air mengalir itu idealis. Saya tidak paham idealis. Positivistik ya, dia artinya apa yang dia lihat kan berubah. Maka ketika dia menyimpulkan ini buku tidak bisa lagi. Tidak, ini kan kriteria. Berarti kalau dia bangun kriteria berarti tidak mungkin. Dia tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip. Lanjut. Lain bahwa konsep fisika tidak punya makna, nyata atau absurd dan keliru. Oke, jadi makanya kalau kita terapkan dalam etika itu kan tidak ada yang disebut dengan hal-hal kebaikan itu yang mutlak kan? Tidak ada. Misalnya, hari ini saya membantu orang baik, tapi baik itu cuma berlaku itu saja. Dia tidak berlaku selamanya. Dia tidak punya prinsip yang tetap kebaikan itu. Dia hanya berdasarkan situasional. Tidak, kebaikan ini tidak. Kebaikan ini bertahan sampai abadi, tidak. Dia selalu kondisional prinsip-prinsip itu. Karena sebagaimana material kan, kalau kita mengatakan kita hari ini, makanya Amerika itu kan cerdas dia kan, positivisnya berlaku. Nuklir dengan Iran dia sudah sepakati, tiba-tiba dia cabut sesuka hati. Orang membantah. Ya kita harus, orang-orang rasional harus pahami itu. Memang positivistik begitu. Kalau kita ngotot kita stres. Oh, memang begitu positivistik. Ngotot kan tidak bisa stres. Ya kita ikut begitu aja. Tapi kalau dari sudah disepakati kemudian dia batalkan, kapan saja dia bisa batalkan? Karena indrawi positivistik itu dia tidak berlaku umum. Dia berlaku berdasarkan pengalaman indrawi. Jadi kalau dia mau bilang ini saya patenkan untuk selamanya, tidak bisa. Karena selamanya ini tidak sejalan kepastiannya dengan hal-hal yang material. Material itu tidak selamanya, dia akan pasti berubah.
dan manusia juga dalam keputusannya pasti berubah. Begitulah Amerika dia membuktikan bahwa dia misalnya KTT yang tentang suhu udara dia cabut lagi kan, cabut lagi sesuka hati, cabut. Ini namanya dia mengatakan, ngapain saya pipi kalian, kalau kalian punya negara dunia ketiga habis lah bagi Amerika ya. Bagus ini positivistik ya. Jadi sangat sulit kita mau negosiasi berkomitmen dengan orang positivistik ya. Jadi kalau teman-teman besok disakiti, teman-teman tanya, kamu punya paradigma apa? Positivistik. Oh, terima kasih. Supaya tidak terlalu stres kita berpikir orang-orang karena dia tidak mungkin dia tidak mungkin bisa bertahan, dan dia akan bisa berganti kapan saja tergantung dengan apa yang dia lihat. Lanjut. Jika kosakata yang mengacu pada konsep-konsep itu dianggap omong kosong, sebenarnya perbedaan antara konsep itu dan omong kosong, sehingga disangka ataupun tidak hasilnya sama saja. Padahal konsep hati sebagai penyebab panas tidak sama dengan konsep hati sebagai penyebab panas. Jadi dari itu, orang yang mengingkari hukum kausalitas pun mengerti betul makna hukum itu. Oke. Jadi kalau orang positivis ini menolak hal-hal ideal, misalnya kita contohkan misalnya contoh misalnya A sama dengan A dalam rasional, identitas kan begitu. Tapi karena dia bilang omong kosong, maka antara A sama dengan A dan kata omong kosong itu tidak beda. Tidak ada bedanya. Kalau saya mengatakan A sama dengan A, atau buku sama dengan buku, dengan saya mengatakan buku sama dengan kambing, itu sama. Tidak berbeda. Karena ketika dia bilang berbeda, dia ukur dari mana? Kan? Nah, maka orang-orang positivistik ini kita bingung mereka jujur ini atau tukang tipu. Karena sama saja mereka ini. Sama, karena mereka menolak hal-hal yang paten, dalam artian misalnya contoh A sama dengan A benar misalnya. Kemudian saya mengatakan A sama dengan C. Dia mengatakan itu juga benar. Atau itu juga salah, sama-sama salah. Jadi antara benar dan salah di benak mereka hanya sebagai sebuah kosakata saja. Kosakata mental. Dia tidak punya nilai. Nilai. Kalau dia hanya kosakata ya, berarti kita tidak memiliki nilai yang utuh terkait realitas. Nah, dengan begitu, maka dalam pengafirmasian bahwa mereka menolak hal-hal intelek, maka kita akan mengatakan, lantas dari mana dia menyimpulkan bahwa pengetahuan yang paling kuat itu positivistik? Dia sendiri menolak kesimpulan-kesimpulan rasional, lantas dari mana dia menyimpulkan bahwa pengetahuan positivistik adalah pengetahuan yang satu-satunya dan memberikan makna? Dari mana itu ukurannya? Tidak bisa ya, karena dia sendiri juga tidak bisa mempatenkan bahwa positivistik itu adalah sebagai semua keilmuan yang valid, karena indrawi ya, kecuali dia punya argumen-argumen rasional. Kalau hanya argumen-argumen empiris, maka positivistik itu juga tidak bisa diyakini kebenarannya. Lanjut. Menurut para positivis tidak mungkin menganggap hukum-hukum ilmiah sebagai universal, tetap dan niscaya. Lantaran ketiga ciri itu mutlak mustahil dibenarkan secara kali. Suatu perkara bisa mereka terima jika dan hanya jika diperoleh lewat pengalaman indrawi. Tentunya dengan menutup mata pada kemungkinan busuknya kekeliruan dalam suatu persepsi indrawi yang merefleks ke seluruh perkara lainnya. Jadi dalam perkara tidak bisa dialami secara indrawi. Orang seharusnya berdiam diri dan tidak sekali-kali menyangka atau membenarkannya. Ya, lanjut. Kebutuhan utama yang membentur para positivis berkenaan dengan subjek metafisika, matematika atau yang
cuma bisa dijabarkan dan dipecahkan melalui konsep-konsep intelektual yang konsep-konsep serupa dengan yang mereka pandang sebagai omong kosong. Padahal ada orang bijak yang hendak memandang proposisi matematika sebagai omong kosong dan tak ilmiah. Karena saja sekelompok neopositivis terpaksa menerima sejenis pengetahuan mental tentang konsep-konsep logika dan mencoba menggabungkan konsep-konsep matematis dan fisik ke dalamnya. Inilah salah satu penyebab berselingkahnya konsep logika dan konsep. Iya, jadi mereka pasti dengan sudah dasarnya dari empiri, mereka menolak hal-hal yang sekunder, salah satunya matematika. Mereka menolak hal-hal yang logis, hal-hal yang sekunder dalam keilmuan. Tapi sekarang itu sudah disebut dengan positivisme logis. Dia memasukkan matematika di dalam pemikirannya. Tapi itu sangat bertolak belakang dengan teori asalnya. Karena selagi mereka menolak hal-hal yang logis itu sangat sulit. Sangat sulit sekali mau meramu keutuhan pengetahuan yang mereka bangun. Jadi kita mau mengharapkan apa dengan sebuah perkembangan kemanusiaan, perkembangan pengetahuan dengan sandaran-sandaran positivistik, gejala-gejala positivistik dan karakteristik positivistik pada kerangka pengetahuannya itu akan berimplikasi pada etik, etik, moral dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri. Semua tanyakan di sini, apa yang menjadi dasar penolakan kita terhadap positivistik? Apakah memang yang kita tolak bangunan filsafatnya, namun kita tidak menolak produk-produk dari paham positivistik sendiri? Bahkan kan kalau kita lihat semangat positivistik kan semangat yang menguasai sampai saat ini. HP tidak mungkin muncul ketika semangat positivistik tidak ada di kehidupan kita. Di mana dia menganggap bahwa ada satu alat yang perlu kita ciptakan untuk menggabungkan antara konsepsi indrawi dengan konsepsi intelektual seumpama. Kita tidak mungkin mengetahui pada suhu berapa api bisa membuat air mendidih. Gitu. Tentang semangat juga kan, tentang semangat progresivitas yang dikemandangkan oleh kaum positivistik kan kita tidak boleh menafikan bahwa itu yang membuat kita sampai sekarang bisa menikmati teknologi. Jadi apa yang sebenarnya kita tolak dari positivistik? Yang satu, kita menolak positif itu paradigmanya, cara berpikirnya. Kalau hasilnya ya kita nikmati. Namanya kita kebutuhan. HP ya kita punya kebutuhan ya kita nikmati. Cara berpikir mereka yang kita tolak. Siapa yang tidak butuh HP? Butuh. Ini bukan apa? Bukan orang-orang yang melawan kapitalisme sampai produk kapitalisme juga dia tolak. Nah, pakai saja. Namanya kebutuhan kan, HP kan kebutuhan saja. Tapi orang rasional menggunakan HP dan orang positivis menggunakan HP pasti berbeda. Itu berbeda. Orang yang orang yang rasional menggunakan HP dia bisa berhenti kapan saja. Tapi kalau orang positivis menggunakan HP, dia tidak bisa berhenti karena HP yang kontrol dia. Main game dari jam 10 sampai jam 10 pagi. Ini nalar saja ya. Paradigma positivistik karena dia meletakkan satu-satunya pengetahuan itu kan hal-hal yang empiris. Karena ada juga pengetahuan yang sama sekali kita ketahui yang tidak punya basis ilmiah, itu kan problem di situ. Tapi apakah kita tidak menerima produk-produk yang kita terima? Semangat semangat Eropa kan itu. Tentu kita pada sisi itu tentu kita apresiasi. Tapi kalau dengan analisis terhadap positivistik celahnya begitu banyak dalam hal ini terkait dengan kemanusiaan, terhadap upaya keraguan yang tidak bisa hilang, nah itu menjadi soal. Makanya dalam filsafat Islam kan dia mau melengkapi ya. Dia menerima beberapa paradigmatiknya, kemudian dia mau melengkapi. Dari Islam itu bukan kemudian tolak langsung. Dia tolak ketika dia menolak positivistik itu pada prinsip-prinsip tertentu. Misalnya dia mengatakan bahwa alam sebagai satu-satunya sumber. Dia tolak itu prinsip itu.
Tapi apakah Islam menggunakan alam sebagai sumber? Dia menggunakan. Tapi prinsip dalilnya dia tolak. Bukan ketika dia mengatakan bahwa alam itu, para positivis mengatakan bahwa alam itu sebagai sumber, dan Islam mengatakan iya kita menolak positivistik, jadi tidak usah menggunakan alam sebagai sumber. Tidak begitu. Itu namanya fatalistik. Fatalistik. Dia mengkritik apanya? Dia mengkritik dalil mereka terhadap alam dan panca indera. Jadi alam sebagai sebuah sumber pengetahuan dan indera itu juga digunakan dalam filsafat Islam. Cuma dalil dalam penggunaan alam dan menggunakan panca indera itu yang berbeda. Dia menolak prinsip-prinsip saja. Dia bukan menolak dia bukan menolak objeknya. Dia menolak prinsip mereka, dalil mereka. Karena kalau dia menolak dalil dan prinsip dalil atau prinsip dan objek, tambah fatalistik itu Islam. Nanti Islam tidak berkembang. Tidak bisa buat rudal, tidak bisa buat HP, ya kan? Tidak bisa begitu. Kalau dia tolak alam dan itu berarti dia tidak bisa pakai HP. Baju jahit sendiri, tidak bisa. Jadi dia menolak prinsip-prinsipnya saja. Silakan. Kalau yang saya ketahui ini ada sedikit juga. Ada saya nggak tahu kalau saya keliru atau tidak. Katanya yang menemukan penerbangan itu dari Islam. Dari sudut pandang filosofi Islam itu dia mengamati burung keseluruhan, diamati dan dihitung atau dikalkulasikan bagaimana volume angin itu. Mungkin kita sudah tahu soal itu. Yang ingin saya tanyakan itu Ustaz, apakah mana yang paling dominan hasil-hasil dari temuan itu? Apakah lebih cenderung pada hal-hal yang berbau indera atau hasil-hasil pengamatan yang cenderung pada rasionalitas? Iya, penelitian itu kan tidak bisa disimpulkan. Begini. Seberapa banyak pun hasil penelitian tidak bisa disimpulkan itu kalau bukan mainan-mainan rasional. Oh ini dengan ini kalau digabungkan nanti pesawat bisa imbang. Begitu kan? Gravitasi itu apakah orang lihat pakai itu teleskop atau mikroskop? Tidak kan? Tapi bahkan orang sains juga percaya itu kan? Jadi pertanyaan itu insya Allah besok malam, keunggulan indera dan akal. Tapi untuk sementara mau berapa banyak pun datanya dia angkat. Misalnya contoh saja, orang seringkali mengatakan belajarlah dari pengalaman. Sekarang juga biasa-biasa. Tidak ada pengaruh kan pengalaman itu. Belajarlah dari pengalaman. Coba ambil pengalaman terburuk apa? Indonesia misalnya. Belajarlah dari pengalaman dulu, asing menguasai kita. Sekarang juga masih begini terus. Tidak ada pengalaman tidak ada kan? Fakta sudah ada. Begini modelnya. Sampai sekarang 350 tahun dijajah tuh. Sampai sekarang juga pasrah lillahi ta'ala. Ada yang kosong ya. Ada rasionalitas yang tidak berkembang Indonesia ini. Dia tidak percaya diri. Ekonomi mandiri hancur kan, lalu lantas sama. Itu jadi 350 tahun itu kurang apa lagi ke 350 tahun itu? Tidak sengsara apa lagi deh. Tapi sekarang masih juga modelnya tidak bisa berdaya dan lain sebagainya. Ini bahwa data itu yang diungkap itu tidak bisa menjadi sebuah kesimpulan tidak bisa menjadi, pasti ada intervensi subjektif dalam melihat data itu bergantung dengan rasional. Itu pembahasan nanti malam kita bahas keunggulan indera atau akal. Coba deh. Cek. Tadi kan Ustaz contoh dalam buku Alam Pikir Libertarian karya David Boas itu menjelaskan ada dua blok pemikiran besar yang ada yang libertarian yang dianggap pikir-pikirian liberalisme murni dianggap
kapitalisme atau kapital. Nah, cuman yang menarik dari buku itu adalah konsistensi terhadap positivistik. Misalnya dalam hal ini bernegara, bagaimana kepatuhan seorang libertarian terhadap undang-undang misalnya. Nah, sayangnya di Amerika itu ternyata yang selalu mengenai kontestasi politik itu liberalisme dan pro-kapitalis. Karena itu konsekuensinya dengan terang dan lain-lain bisa satu itu saja. Pertanyaannya, bagaimana kita menilai libertarian dalam prinsip konsistensi dalam? Tapi libertarian positivistik. Kita akan bertanya, apa dasarnya dia tunduk pada hukum? Dasarnya dia memutuskan bahwa saya tunduk sama hukum. Kesimpulan dari mana tuh? Karena positivis itu kan berubah tuh. Positivistik ya berubah. Teoremanya mereka berubah. Indrawi masalahnya. Mereka taat sama hukum kan itu tentu sikap kan? Sikap. Tapi hukum ini kan yang dimaksud taat sama hukum itu hukum yang berlaku. Kalau hukum yang berlaku dalam etika positivistik dia tergantung fakta. Dan hukum di tanda kutip dalam kasus ini Amerika itu dia bertahan 5 tahun memangnya fakta tidak berubah. Kenapa harus bertahan 5 tahun kemudian dirubah lagi? Pasti ada kesimpulan-kesimpulan yang mereka ambil. Tapi memang hal-hal yang praktis itu biasanya begitu. Teman-teman positif itu memang dia konsisten memang malah tertentu. Tapi kalau kita mau tarik dengan paradigma mereka, karena seringkali positivistik itu secara konsepsi itu berbeda dengan etika yang dibangun. Etika yang dibangun tidak sesuai. Secara paradigma itu sudah gugur, tapi etikanya tahan terus. Itu begitu. Antara ide dan etika atau praktis itu tidak karena bagaimana mereka mau menemukan kesesuaian? Mereka melakukan hal-hal yang rasional. Ketika mereka mengatakan mereka konsisten sama hukum, konsisten sama hukum, kekonsistensi sendiri itu apakah ini adalah sebuah paradigma positif ataukah hanya sebuah sikap praktis? Karena bernegara, makanya iya, jangan nanti dibilang kita anarkis, baik kita itu. Ya bisa begitu. Karena secara teori sangat sulit keluar dari konsistensi. Karena konsistensi itu bahasa nalar, bukan bahasa indrawi. Namun ketika mereka mengatakan saya konsisten, ini perlu ditanyakan. Ini konsisten ini mungkin bahasa politik mereka dalam meletakkan perjuangan, bahasa praktis mereka untuk mengambil simpati karena mereka masuk dalam gerakan kan? Itu. Kayaknya perlu dicoba dilihat. Itu sebagai sebuah bahasa praktis atau konsekuensi paradigma mereka bangun. Perlu dilihat. Saya juga belum baca bukunya. Kemudian yang kedua, Ustaz. Ya. Misal karena itulah saya mahasiswa kemudian kita bahas lagi etika dari kemarin dan hukum Indonesia memang positif sekali. Iya. Selalu berubah benar-benar sekali. Cuma pertanyaannya sejauh ini yang saya pahami hukum itu yang mengikuti zaman ya. Iya. Fenomena yang berubah pasti. Pertanyaan kemudian bagaimana kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa ada satu semacam hukum yang senantiasa mengikuti perubahan zaman, jadi hukum lagi bukan lagi hukum yang mengikuti zaman. Iya, jadi yang dimaksud dengan hukum mengikuti zaman itu ada prinsip yang dibuat sebagai sebuah prinsip umum. Jadi ada prinsip umum yang itu dibuat secara fundament yang tidak berubah sama sekali. Fakta-fakta itu yang kemudian menyesuaikan dengan prinsip itu. Kalau tidak ada, misalnya bagaimana prinsip hukum ya? Ngatunya misalnya. Prinsip itu kayak misalnya contoh dalam prinsip etika misalnya disebut dengan prinsip maslahat mudarat. Maslahat mudarat ini kan dia berlaku kapan saja pada saat ketika individu tertentu terkait dengan fakta yang dialami itu masuk dalam prinsip itu. Misalnya saya sekarang ini ada prinsip disebut dengan maslahat mudarat. Misalnya contoh itu. Kemudian misalnya saya lapar sekarang, saya mencuri saya ambil barang orang.
untuk selamatkan diri. Ini kan prinsip maslahatmu mudarat. Jadi tetap tidak berubah. Faktanya berubah, dia mainkan berubah, tapi tetap prinsip itu tidak berubah. Kalau positivistik dia hilangkan prinsip. Oh, jadi dia tidak punya prinsip umum yang bisa diberlakukan di semua tempat. Tapi kalau yang dimaksud dengan ini sebuah prinsip hukum itu begini, dia tetap. Misalnya orang walaupun Indonesia ini disebut dengan negara hukum yang positivistik, tapi kan mereka tidak membuat hukum yang melanggar undang-undang kan? Tidak mungkin tuh. Ada prinsip umum itu. Undang-undang kan jadi apapun terserah kalian bombardir di bawah sesuai fakta yang baru, tapi mereka tidak bisa yang ini. Ada prinsip itu sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mengatakan Indonesia ini hukum positivistik, menarik kenapa ada undang-undang yang dipatenkan dan menjadi rujukan kan? Rujukan. Dan setahu saya mungkin dalam prinsip-prinsip hukum itu ada prinsip-prinsip yang diambil. Orang bilang tema-tema besarnya menjadi untuk membuat hukum kan. Misalnya sedangkan kalau dalam bahasa 3 disebut dengan prinsip maslahat mudarat. Maslahat mudarat. Fleksibel. Jadi prinsip itu membuat sebuah manusia itu fleksibel. Jadi prinsip itu yang paten, kemudian fakta-fakta itu kan fleksibel. Dia berubah dengan secepat mungkin kan? Berubah kapanpun. Tapi ada yang prinsip umum itu yang kemudian membuat orang itu fleksibel. Misalnya saya lapar, tidak ada duit, saya mencuri. Tapi secara hukum mencuri itu kan dilarang. Secara hukum kan hukumnya mencuri itu tetap dilarang. Tapi kalau saya tidak mencuri, saya mati. Tapi kalau saya mencuri dilarang, ditangkap. Tapi kalau saya tidak mencuri, saya tidak makan, saya mati. Namun saya mencuri. Apakah saya ambil barang hari itu? Apakah saya melanggar sebuah hukum? Tidak, karena ada prinsip disebut dengan maslahat mudarat. Jadi maslahat mudarat itu dia memindahkan satu hukum ke hukum yang lain yang berlaku pada saat itu. Bayangkan kalau tidak ada prinsip maslahat mudarat, mencuri itu haram. Wah, lapar ini sudah habis, mencuri haram. Mau ambil mencuri haram. Wah, kita bisa mati. Mau ambil hukum, mati, terpaksa mati. Mati. Tapi kalau ada prinsip umum, saya mencuri haram. Baik, tergantung dengan makna. Mau mencuri haram. Tapi kalau saya tidak mencuri mati. Lebih baik saya selamatkan diri. Menyelamatkan diri itu bukan berarti bahwa dia menafikan bahwa mencuri itu haram. Dia hanya memindahkan sebuah hukum satu ke hukum yang lain dengan prinsip yang sama. Jadi kalau positivistik murni, kita bisa babi haram pada gejala-gejala tertentu yang darurat, haram, tidak bisa dimakan. Idealis namanya ini, tidak bisa makan, haram. Terakhir kamu yang mati, kita yang mati, sudah generasi habis. Biasanya ada prinsip-prinsip ya. Setahu saya prinsip itu, kalau etika dalam ini, etika moral ada prinsip-prinsip. Selalu dia ada standar umum yang fakta-fakta itu yang kapanpun dia berubah tidak mempengaruhi orang. Tapi kalau makanya Indonesia itu lihat pasalnya itu dari tahun ke tahun tuh berubah. Saya juga panik lihat pasal-pasal tuh. Banyak sekali itu berubah tuh. Tapi coba lihat prinsipnya. Tidak ya. Makanya yang dimaksud dengan positivistik dalam hukum itu apa? Apakah dia sebagaimana kalau paradigma positivistik ini kan empiris. Apakah yang dimaksud dengan positivistik hukum juga demikian? Apakah positivistik hukum itu maksudnya begitu? Artinya melacak, membuat hukum itu harus pasti empiris ya, pasti dalam artian survei dan lain sebagainya. Kemudian dibuat tuh ketika mereka mengambil sebuah keputusan, fakta dan membuat hukum. Ketika mereka membuat hukum itu memang murni itu atau ada prinsip hukum yang mereka harus taati. Kalau tidak berarti murni positivistik. Tapi kalau ada berarti tidak murni itu.
Tapi dalam positivistik ini kan, yang dimaksud yang setahu saya dalam hukum itu pembuktiannya harus indrawi kan? Pembuktiannya harus indrawi. Makanya kalau kita mengatakan ISIS dalam sekarang kan lagi panas nih. ISIS itu dipulangkan. Secara rasional, jangan, bahaya. Secara hukum belum bisa ditembak, belum bisa ditolak karena mereka belum berbuat di negara buat tembak-tembak kita, belum. Maka Indonesia itu niat saya tidak bisa dihukumi kecuali dia sudah mencuri. Dan walaupun kita sudah tahu bahwa ini teroris, tetap tidak bisa ditembak, ditangkap. Biar dulu sudah bunuh orang baru betul tangkap. Positivistik ini, daruratnya begini. Karena dia tidak bisa menyimpulkan secara penting, cuma asumsi mendekat saja. Kemungkinan, ya begitu saja. Tapi selagi kalau dia belum tusuk orang, ditangkap. Dia bisa ditangkap. Kalau dia sudah tusuk orang, terbukti sudah baru ditangkap. Makanya banyak Indonesia yang teroris banyaknya ini belum bisa ditangkap karena mereka belum bom. Nanti kalau sudah bom semua baru, karena dia belum bom, dia belum bertindak kan. Kecuali dia sudah bom, sudah tangkap. Kalau dia masih rakit-rakit bom, jangan ditangkap karena dia belum bom orang. Rakit-rakit bom, buat senjata, karena dia belum tembak orang. Kalau dia sudah tembak, karena siapa tahu bom itu dia bom ikan, kan? Pistol itu dia tembak burung, jadi sulit menyimpulkan. Kecuali memang dia bom orang, berlaku baru ditangkap. Itu positifiknya hukum ini begitu. Dan sangat berbahaya memang. Sangat berbahaya. Jadi kalau 500 orang XX itu kita mau menyimpulkan darurat juga tidak bisa. Nah ini pakai positivistik kan? Ya suruh mereka datang baru kita lihat mereka. Amati terus. Karena kalau kita enggak bisa. Makanya orang-orang yang menteri-menteri hukum juga kalau dia coba menggunakan teori positivistik, dia cuma bilang iya datang saja nanti kami amati terus. Tapi saya tuh sangat tidak percaya Indonesia itu. Indonesia ini semua yang baik menjadi buruk karena masih ada kekuatan politik. Jadi saya sering takut itu 500 orang itu bisa jadi baik, tapi dalam momentum tertentu jadi singa itu. Tergantung siapa lobby-lobby besok. Karena 2024 ini lagi panas itu. Anda tenangnya, kami akan selamatkan kalian pulang ke Indonesia. Tapi nanti besok-besok ikuti kami. Itu bukti-bukti yang bahaya. Ya bukti-bukti yang bahaya. Tapi kalau hanya pakai teori hukum bisa. Tapi kalau Indonesia itu hukumnya itu sedikit, politiknya lebih besar. Sebenarnya kalau kita bilang negara hukum juga tidak total, tidak total dalam prakteknya. Yang ada saya bingung Indonesia ini, lucu. Sekarang ini lagi di 500 orang. Kalau juga takut kalau datang, kayak juga nih. Masalahnya ini yang sudah diisi bukan hanya fisik. Ini kau mau bongkar pakai apa yang ini? Dogma agama? Tidak mungkin. Kalau ini sudah diisi mau kau pakai Yasin, Ruqyah, tidak akan mungkin itu lolos. Karena sudah bentuk bentuk. Salah satunya teman-teman ketemu baru apa itu epistemologi, bung, karena mau membongkar kalau tidak ada, apakah sekarang misalnya, apakah deradikalisasi itu berhasil? Tidak. Bagaimana coba? Ya ayyuhalladzina amanu, tidak berhasil. Saya tidak yakin itu begitu, buang-buang duit saja, buang anggaran. Lebih kita kajian begini, beli buku kan? Saya tidak yakin itu yang untuk misalnya Abu Bakar Basir yang gitu. Coba kalian Wahyu mengatakan begini, dia juga kuasai Al-Quran begini, tidak mempan itu. Harus diskusi luas begini, harus terbuka dan memang harus saling membantah teori. Kalau tidak bisa. Kalian mau pakai Al-Quran ya jual, sampai kapanpun, saya tidak yakin sampai mati. Tidak ada. Salah satunya itu Jokowi bilang revolusi mental. Apa dia revolusi? Harus pakai begini. Jadi kita ini membantu Indonesia punya revolusi mental sampai tak berhingga. Bukan hanya 5 tahun, tak berhingga. Kira-kira begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.